Namira TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, anak-anak kelas 789 SMP Namira Kota Probolinggo. Hari ini kami, Ustadz Darwin dan Ustadz Daniel, melakukan wawancara untuk video outing kelas, ya, tepatnya di PMI Kota Probolinggo. Nah, kebetulan pada kali ini, pagi ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang PMI Kota Probolinggo, ya, Kota Probolinggo, bersama dengan Bapak Ketua PMI Kota Probolinggo, Bapak Mega Guntara, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik, salam sehat ya, salam kemanusiaan dari PMI. Baik, Bapak, terima kasih. Begini anak-anak, jadi kita akan mengenal lebih dekat tentang PMI Kota Probolinggo. Yang pertama pastinya kita ingin tahu dulu tentang sosok Ketua PMI Kota Probolinggo. Kebetulan, beliau baru dilantik bulan kemarin. Nah, ini kita ingin mengenal sosok Ketua PMI Kota Probolinggo dengan Bapak Mega Guntara, Sarjana Ekonomi. Oke, mungkin Bapak bisa mengenalkan sedikit tentang profil Bapak, sama masa mengabdinya berapa tahun untuk di PMI Kota Probolinggo. Oke, terima kasih. Untuk saya perkenalkan ya, nama saya Mega Guntara, Sarjana Ekonomi. Kebetulan saya dipilih dan dikukuhkan di tanggal 14 Juni 2021, masih usia 2 bulan kurang lebih. Untuk profil saya, memang saya berangkat dari seorang swasta, pengusaha konveksi, dan memang sering terlibat di aksi-aksi sebelumnya untuk membantu kemanusiaan. Termasuk pernah dulu di zaman kuliah di Surabaya, saya pernah di relawan HIV. Dan dengan kegiatan kemanusiaan itu untuk pendalaman, alhamdulillah saya dipercaya menjadi Ketua PMI masa bakti 2021 sampai 2026. Insya Allah apa yang saya emban amanah ini akan saya untuk buktikan kepada masyarakat khususnya Kota Probolinggo lebih baik dan lebih maju dalam masalah pelayanan dan peningkatkan SDM nanti di PMI, khususnya di para staf-staf PMI. Monggo. Baik, Bapak. Oke. Berarti memang sebelumnya Bapak Mega ini sudah aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan kesehatan, utamanya di bidang PMI. Nah, ini artinya Bapak ketika masa kuliah menjadi relawan begitu ya, Pak ya? Relawan kesehatan ya. HIV, lebih tepatnya di HIV. Nah, ini Bapak, kami ingin tahu tentang mungkin sedikit untuk utamanya kepada peserta didik kami terkait sejarah PMI maupun sejarah PMI di Kota Probolinggo secara singkat mungkin Bapak seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara PMI memang sejarahnya panjang sekali ya. Dari itu yang saya tahu tentang PMI dan sejarahnya itu dulu memang terlahir di Italia. Di Italia itu terjadi peperangan antara Italia dengan Austria. Nah, di situ ada Prancis bergabung dengan Italia dan melawan Austria. Dan waktu di tahun sebelum
Perang Dunia Kedua malahan itu 1859, yaitu di situ banyak sekali korban yang sampai terhitung itu 40.000 jiwa dan tidak ada penanganan dari tim kesehatan. Dan akhirnya ada pengusaha dari Swiss, kebetulan dengan memperlebar bisnisnya dia itu mengetahui di situ terjadi banyak korban-korban bencana perang. Nah, tentunya Henry Donut ini memang mempunyai jiwa kemanusiaan dan juga di situ tergolong orang yang mampu, selain orang pembisnis, dia untuk rasa kemanusiaannya tersentuh. Dan akhirnya masyarakat yang mengetahui itu diajaklah bersama-sama untuk peduli kepada korban-korban perang. Nah, setelah itu baru dia sepulang dari Austria, dari Italia maksud saya, dia menulis bukunya, Pak. Jadi menulis bukunya pada tahun 1863 dia mencatat bukunya menceritakan kejadian di Italia, di Solferino, nggak salah itu, di kota Solferino. Nah, di situ dia untuk memberikan cerita dan ada keinginan untuk mendirikan kepalang merahan. Nah, dan dari situ dia sudah ada gagasan seperti itu, akhirnya terbentuklah pada waktu itu untuk awal ya PMI yang awalnya itu berjalan dari untuk kegiatan perang, penyelamatan para korban perang, dan itu dia kepingin berbuat semuanya untuk kemanusiaan, termasuk bencana alam dan bagaimana penanganan dalam kesehatan. Nah, akhirnya berkembang sampai dibawa ke Indonesia itu sekitar tahun kolonial penjajahan Belanda itu 1873, masa penjajahan Belanda. Nah, jadi Belanda yang membawa PMI ke Indonesia. Nah, dari situ berkembang lagi semasa kepemimpinan Bung Karno, baru mulai awal berdirinya PMI dengan menugaskan Menteri Kesehatan yang pertama di era Soekarno dan memilih Bung Hatta sebagai Ketua PMI Indonesia yang pertama kali. Dan itu setelah 1 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu 17 September 1945. Jadi itu berdirinya kebetulan bulan depan ini September, PMI Indonesia ini merayakan hari jadinya, hari HUT-nya ya. Nah, dan sekarang PMI sudah menyebar di seluruh Indonesia ini 33 provinsi dengan kekuatan 1,5 juta relawan PMI ya, untuk difungsikan sebagai tim bencana, tim kesehatan, dan donor darah. Nah, kegiatan PMI di Kota Probolinggo sendiri, PMI di Probolinggo ini terlahir sudah sangat lama ya. Jadi kalau saya mengenal PMI di Probolinggo ini semenjak saya masih sekolah, tapi belum menyangkut untuk relawan maupun klinik, hanya untuk donor darah. Nah, donor darah memang sudah lama sekali. Dulu PMI ini sempat dipegang Bapak Bandi, wakil wali kota, terus baru Bapak Indi, terus setelah itu sempat PLT vakum, dipegang Bu Nini, Sekda Kota. Akhirnya menggantikan Bu Nini saya untuk PLE, saya Pak Mega Guntara. Dan alhamdulillah walaupun 2 bulan untuk meningkatkan SDM, meningkatkan relawan, PMI di masa saya harus lebih maju dan harus lebih peduli bagaimana PMI ini harus wajib berjiwa kemanusiaan ya, harus netral ya, pengamalan netral, dan harus saling peduli, kebersamaan. Itulah menjadi prinsip-prinsip PMI. Nah, harapan saya PMI ke depan tetap netral, tetap melakukan kegiatan mengedepankan kemanusiaan, baik di dalam bencana maupun penanganan pertama kepada kecelakaan, yang sekarang dibentuklah klinik ya, klinik PMI ini, dan donor darah yang sudah lama
di Indonesia ini sudah, kalau orang mengenal PMI itu hanya donor mungkin ya, tapi di dalamnya masih banyak sekali, yaitu tanggap bencana. Jadi tanggap bencana itu di tim relawan. Nah, tim relawan itu kegiatannya nggak jauh dengan kegiatan kepramukaan, ketangkasan ya, untuk bagaimana penanganan pertama pada bencana alam dan kecelakaan pada bencana alam maupun kecelakaan yang lain, maupun kecelakaan kerja. Kita sudah beberapa perusahaan yang memang menggunakan jasa PMI, Pak. Nah, di situ mungkin, dan untuk kesehatan kita tidak ada rawat inap, cuman rawat jalan aja untuk penanganan pertama. Jadi paling tidak alhamdulillah bisa menangani untuk aksi kemanusiaan sudah berjalan. Ya, insya Allah kita lebih maju lagi ke depannya. Itu aja. Okay. Okay. Baik Bapak, ini sangat menarik. Anak-anak ya. Ini mungkin Bapak terkait relawan tadi, karena kan ini mungkin informasi siapa saja yang bisa menjadi relawan. Apakah untuk siswa, misalkan untuk siswa kami SMP Namira itu apa bisa, atau ada syarat-syarat tertentu yang mungkin untuk menjadi relawan? Karena kalau zaman saya dulu ketika di sekolah kan biasanya bermitra dengan UKS atau kepramukaan seperti itu. Nah, ini kira-kira siapa saja? Mungkin barangkali siswa kami, kebetulan masih kondisi sekarang masih pandemi gitu Pak. Ada yang tertarik Pak, karena sebagian besar memang siswa kami untuk kegiatan-kegiatan untuk kemanusiaan ini sangat-sangat tertarik. Begitu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara menjadi relawan, atau mungkin harus dinaungi oleh sekolah dulu. Misalkan harus dibentuk MOU dulu atau bagaimana supaya kami bisa menyalurkan bakat-bakat siswa ini mungkin ingin menjadi relawan di PMI. Terima kasih. Jadi begini, untuk adik-adik ya, siapapun yang menjadi relawan PMI ini bebas sebetulnya. Ya, yang penting ada dasar dari kemanusiaan. Jadi dilandasi kemanusiaan, semangat kemanusiaan, saling bagaimana kita bisa meringankan hidup orang lain, bermanfaat bagi orang lain, itulah intinya seperti itu. Jadi untuk pembentukan relawan di sekolahan itu memang sudah ada PMR, Palang Merah Remaja, untuk adik-adik sekolah. Jadi PMR ini nanti biasanya dari PMI merucut ke Dinas Pendidikan, menyurati nanti, karena sekarang ini masa pandemi, kita tidak bisa mengumpulkan secara kapasitas besar, tapi tetap kegiatan ini berjalan, dan nanti relawan-relawan itu terdata di PMI. Jadi dapat istilahnya dia itu sertifikat ya bahwa dia relawan, dan nanti untuk skill ketangkasan biasanya ada pelatihan untuk pelatihan lokal dengan kakak-kakak yang sudah biasa melatih. Di situ ada persis dengan kepramukaan, cuman bedanya di sini ini kalau di PMI ini kebanyakan selain penanggulangan bencana, di situ ada bisa di tim kesehatan. Kita diajari untuk bagaimana istilahnya untuk cara mencoblos darah, infus yang ringan atau penanganan ringan ya, dalam arti patah tulang untuk awal dilakukan tindakan-tindakan awal. Nah, tapi untuk tindakan yang setelah itu ya itu wewenangnya dokter ya. Jadi dan dokter dan perawat itu memang kita siapkan, cuman sebelum itu mereka itu dilatih skill memang. Adik-adik nanti pasti dilatih skill untuk penanganan pertama pada kecelakaan, dan itu nanti akan dilakukan Dinas Pendidikan, nantinya akan menyurati dan membentuk tim relawan di setiap semua sekolah. Jadi ya termasuk ya PMR itu. Nah, kalau setelah itu bisa menjadi relawan dan yang kuliah ya bisa juga itu jadi masuk relawan ya sistem KSR ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah akan kuliah itu bisa tetap bisa kita tampung, dan walaupun kuliah sudah selesai mungkin kakak-kakak yang mungkin ada jiwa kemanusiaan bisa didaftarkan di PMI untuk menjadi relawan tim kami. Dan kegiatan itu nanti mulai pelatihan sampai pelatihan ke tingkat provinsi. Nah, dan pelatihan itu nanti agenda 2 tahun sekali itu ada perlombaannya, Pak. Nah, secara nasional. Nanti nasional dalam penanganan pertama kepada
bencana bagaimana, itu tanggap bencana itu bagaimana, itu ada pelatihan-pelatihan yang memang nanti diterapkan dan dilombakan. Nah, 2 tahun sekali itu ada acara seperti Jambore Nasional, kalau di Pramuka ini Jembrana itu ini ada untuk PMI itu. Ya, jadi ini nanti akan dilombakan di 2 tahun sekali. Tapi insya Allah kalau pandemi ini sudah selesai, gelaran tahun depan ini pasti ada pertemuan besar PMI yang insya Allah dilakukan di Gresik kayak sesuai dengan agenda nggih. Monggo. Terima kasih Bapak Mega. Kemudian ini yang mungkin seperti tadi yang panjenengan sampaikan, bahwasanya selama ini kan masih terframe dengan PMI itu pokoknya tempat donor darah kan katen. Nggih. Ini sehingga mungkin panjenengan bisa menjelaskan tentang fungsi dan tugas PMI sebenarnya, terutamanya di Kota Probolinggo. Kegiatan-kegiatannya, kemudian peran utamanya untuk PMI Kota Probolinggo. Mungkin seperti yang jenengan sampaikan juga tadi ada tanggap bencana. Ini hal-hal yang mungkin jadi fungsi dan tugas PMI Kota Probolinggo diketahui oleh siswa-siswa kami, Bapak. Supaya tidak terframe lagi, pokok PMI tempatnya donor darah, kan ngaten. Nah, ini supaya ada edukasi kepada anak-anak kami, juga masyarakat luas, bahwasanya utamanya program di PMI Kota Probolinggo itu apa saja. Dan saya, Bu. Terima kasih. Jadi begini ya, untuk PMI yang 2 bulan ini yang saya pegang, kemarin kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya. Selain donor darah yang pastinya PMI ini kesannya memang donor darah, karena berbuat baik itu bukan karena kita punya uang menyumbangkan uang, bukan ya. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa secara fisik maupun darah aja kita sumbangkan. Karena apa? Sangat berarti sekali darah itu. Karena orang butuh darah ya. Itu pasti orang yang hidupnya di antara 2 pilihan, antara hidup dan mati. Kalau enggak antara hidup dan mati, orang itu enggak mungkin membutuhkan darah, pasti itu. Karena sulitnya darah, yang memang kurang kesadaran masyarakat tentang donor darah. Kita terus turun mengedukasi dari pemuda terutama ya, mengedukasi ini loh fungsinya donor. Ternyata donor di masa pandemi ini bisa meningkatkan imun gitu loh. Juga mengurangi penyakit. Orang donor itu insya Allah sehat. Karena darah yang kita keluarkan itu kan mesti kan darah baru lagi gitu. Jadi ayo berkemanusiaan dengan berdonor darah, karena darah itu yang memang sangat penting bagi orang-orang yang membutuhkan, karena yang membutuhkan pasti di antara hidup dan mati. Ada 2 pilihan di situ. Dan yang kedua, di tanggap bencana ini kemarin kebetulan 2 tahun ini ya sudah berjalan masa pandemi yang mudah-mudahan cepat selesai. Kemarin dari tim kami, tim tanggap bencana di PMI sudah melakukan aksi penyemprotan. Kita koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Untuk saya pernah lihat kayak di daerah kota ya. Iya. Tabung besar. Nggih. Mobil itu. Betul. Seperti ke jalan 5 ya. Nggih, betul. Luar biasa. Nah, jadi bencana ini bukan hanya bencana alam, non alam pun kita lakukan karena ini sudah termasuk bencana. Jadi wajib PMI ini untuk mengemban tugas untuk mengurangi resiko-resiko bencana bagaimana dan meminimalisirkan bagaimana virus COVID ini untuk memutus rantai. Selain kita mematuhi 5M ya, cuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas, itu kita tetap melakukan penyemprotan di wilayah-wilayah yang banyak terpapar kena virus COVID. Nah, biasanya Pak Lurah koordinasi dengan PMI atau kecamatan itu minta ini disemprot, ya kita lakukan penyemprotan. Kalau masuk gang-gang kita ada armada 1 pickup itu pakai 2 tabung isi 5.000 liter ya. 500 liter ya, 500 liter. Jadi kita semprotkan. Kalau tangki kemarin itu isinya 5.000. Jadi kalau masuk ke gang-gang memang tidak bisa karena armadanya besar, truk ya.
Dia sistemnya pengabutan pakai ekoeksim ya, yang memang ekoeksim ini sudah khasiatnya memang bukan hanya untuk membunuh virus, luka pun sariawan itu bisa sembuh berkumur dengan itu. Jadi virus ini kan kenapa kita harus semprot? Karena virus ini kalau sudah hingga bakteri, bakteri itu kan terus ngikut. Nah, dia kalau kita nggak pakai masker ini kalau di jalan, otomatis kita nggak tahu namanya bakteri ya di mana-mana, yang dari mata nggak kelihatan, kehirup. Nah ini yang menjadi bahaya, karena dia itu hinggapnya ke bakteri, karena bakteri ini hidup toh, masih ada inangnya hidup. Dan kalau sudah menempel manusia, ya itu yang memang kita yang kita antisipasi supaya tidak ada terjadi penyebaran dan membunuh virus dengan melalui penyemprotan itu. Dan untuk di kegiatan bencana, alhamdulillah Probolinggo masih ya jangan sampai terjadi bencana alam gitu. Kita hanya persiapan aja, sigap menangani bencana. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau kemarin di Ndringu PMI turun gitu, untuk bencana lokal. Kemarin di Ndringu itu terjadi banjir, dimanapun PMI ada, di situ ada bencana PMI insya Allah selalu ada. Dan untuk klinik ini kita siapkan tim klinik ini untuk kesehatan masyarakat Bapak. Jadi klinik ini mulai penanganan vaksin yang kita diminta dengan Polres Kota Probolinggo, selain Dinas Kesehatan pemerintah kota ya, kita melayani vaksin dari Polres juga, karena vaksin ini harus cepat-cepat disebar merata supaya mengurangi resiko dari COVID itu. Karena dengan vaksin insya Allah badan kita semakin kuat, imun kita menjadi naik, karena tentara di dalam tubuh sudah bisa memahami dan melajari virus-virus COVID itu karena vaksin itu tadi. Dan untuk sementara klinik ini selain menangani kesehatan di masyarakat, ya vaksin itu yang kegiatan di masa pandemi itu. Okay. Mungkin itu dari tim kami, dari UDD ya tadi itu, dan Tagana dan klinik. Ya. Monggo. Okay. Baik Bapak, ini kami ingin menanyakan tentang divisi atau unit yang ada di sini Bapak. Mungkin secara struktural unit-unit yang ada di PMI Kota Probolinggo ini ada apa saja? Seperti itu. Kalau bukan unit ya, divisi ya. Jadi divisi ya. Divisi donor darah dan terkenal sebagai untuk bagaimana kita memperoleh darah, melakukan kegiatan-kegiatan untuk donor maupun kebutuhan darah konvalesen yang sekarang dibutuhkan. Terus divisi tanggap bencana itu yang dinaungi markas itu ada Bu Endar, klinik ada Dr. Anis. Kalau UDD unit donor darah itu masih PLT Pak Dau. Ada 4 sama dengan relawan. Ya, relawan itu menyangkut adik-adik PMR maupun yang dari luar yang kepingin menyumbangkan aksi kemanusiaannya. Itu jadi 4 itu, tapi yang relawan itu karena memang relawan itu tidak semuanya bisa kumpul. Nah, kalau tercatat relawan di sini kurang lebih ada 150 relawan di PMI ya di Kota Probolinggo. Okay. Nah, kalau staf yang ada di PMI totalnya 40 orang. Okay. Okay. Dari 3 divisi tadi. Okay. Nah. Baik Bapak, terima kasih. Jadi anak-anak kita sudah mengenal lebih dekat tentang PMI Kota Probolinggo. Tadi sudah dijelaskan tentang sejarah, kemudian juga tadi ada divisi, kemudian juga ada peran dari divisi tadi, fungsi dan tugasnya, terutama yang di PMI Kota Probolinggo, bagaimana menjadi relawan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dengan singkat dan baik oleh Bapak Ketua PMI Kota Probolinggo, Bapak Mega Guntara
sarjana ekonomi. Gini Bapak, bagaimana sekarang dengan kondisi pandemi kebutuhan darah ini Bapak? Kebutuhan darah ini kan mungkin seringkali kalau di 2 bulan 3 bulan terakhir kami mendengarkan stok darah kadang butuh yang kovalen dan sebagainya. Apa perbedaannya donor darah biasa dan donor darah kovalen? Ini mungkin bisa kita edukasi kepada anak didik kita. Kemudian bagaimana cara alur melakukan donor darah Bapak? Mungkin tadi yang pertama pertanyaan apa perbedaan donor biasa dengan donor darah kovalen? Dan yang kedua mungkin sebagai bentuk edukasi bagaimana cara melakukan donor darah. Mungkin kedepannya ketika sudah memenuhi cukup umur atau ada batas umur yang harus dilakukan kalau donor darah, umur sekian minimal dan sebagainya. Begitu Bapak, mungkin bisa diedukasi kepada anak didik kami. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi untuk menghadapi masa COVID ini ya, memang donor darah walaupun donor darah biasa dan konvalen ini, untuk donor darah biasa kemarin kita mengalami kesulitan karena untuk vaksin 1 itu tidak boleh melakukan donor darah. Jadi harus vaksin 2. Nah, setelah vaksin 2 baru bisa melakukan donor darah. Nah, ini donor darah biasa yang dibutuhkan. Nah, karena kemarin itu gebiarnya pemerintah pusat maupun kota melakukan kegiatan vaksin 1 serentak itu di Indonesia, akhirnya kita kesulitan untuk memperoleh pendonor. Jadi kita harus menunggu fase yang kedua sudah masuk, itu selesai donor 2 minggu baru bisa selesai vaksin 2 minggu baru bisa melakukan donor darah. Nah, ada untuk darah konvalesen itu memang orang-orang yang sudah positif COVID dan itu harus pengecekan dulu. Prosesnya tidak seperti donor darah biasa. Jadi donor darah biasa ini asalkan dia sudah divaksin 2 kali atau tidak sama sekali itu bisa. Tapi kalau konvalesen ini harus yang sudah pernah positif, secara data juga dinyatakan positif, bukan karena saya pernah kena COVID karena hilang bau, sudah panas gini, itu hanya tidak bisa. Harus ada dari dinas kesehatan, ya, tim dari mungkin kalau puskesmas itu ada tim surveillance di COVID itu, dia bapak ini atau ibu ini sudah pernah COVID, ya sudah, ini datanya memang sudah positif, sudah di PCR positif, di antigen sudah memang positif, ya sudah, itu di 2 minggu kemudian kalau dia itu lolos dari sudah sembuh dari COVID, itu kita tawari untuk mau melakukan donor darah konvalesen. Tapi tahapannya masih panjang, harus dicek dulu imunnya, daya imunnya baik apa tidak untuk dilakukan donor, karena proses darah konvalesen ini bukan seperti donor darah biasa, agak lama ya. Jadi karena itu lain dengan donor biasa. Insya Allah kemarin itu kalau di PMI alatnya memang tidak ada, tapi secara data kita yang ambil untuk pengecekan seseorang ini yang sudah terjangkit ini dalam kondisi baik, kondisi sehat, baru kita serahkan ke RSUD, dan alatnya hanya di RSUD. Kalau di kota, di PMI hanya input untuk data pengecekan secara laboratorium. Cuman untuk masalah usia ya, kalau masalah usia ini yang pastinya usia 12 tahun ini bisa, asalkan secara fisik kan tensi dulu untuk adik-adik kalau terlalu di bawah itu kayaknya masih belum ya, karena kalau sudah dokter menyatakan sudah bisa dilakukan untuk melakukan donor darah konvalesen, itu kita lakukan. Kalau tidak boleh ya waktu pemeriksaan awal itu karena fisiknya baru sembuh, yang bagus itu memang 14 hari betul. Memang ada masa jeda 2 bulan Pak. Cuman kalau 14 hari itu masih belum baik kondisinya, diperiksa lagi minggu kemudian, 1 minggu lagi diperiksa lagi. Nah, selepas 2 bulan kayaknya sudah mulai kurang bagus. Yang paling bagus itu 14 hari selesai dari isolasi,
dia sembuh, itu yang paling baik. Nggih. Ya mudah-mudahan yang sudah pernah kena dan sembuh bisa melakukan pengecekan untuk menjadi pendonor darah konvalesen ini, Bapak. Oke, itu aja gitu ya. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya tadi. Untuk ini yang belum tadi Bapak, alurnya Bapak. Untuk apakah langsung datang ke PMI atau gimana untuk alur donor? Seperti ini. Mungkin nanti siswa kami mungkin kalau ada yang rasa kemanusiaannya tinggi, anak-anak ataupun orang tua ketika menonton ini juga video dari edukasi panjenengan bersama SMP Namira ini, mungkin ada yang tertarik untuk donor. Oh iya, saya sudah 14 hari mungkin isoman. Kemudian sudah dinyatakan sudah negatif. Oh, saya mau donor konvalesen misalkan seperti itu. Nah, ini kan supaya masyarakat mungkin tertarik untuk untuk melakukan donor konvalesen. Nah, jadi begini untuk adik-adik ya, seandainya mau melakukan kegiatan donor itu bisa langsung datang ke PMI. Dan untuk orang tua, mungkin orang tua wali murid itu seandainya bisa menggalang dari pihak sekolahan, ya mungkin dari Yayasan Namira bisa melakukan pendaftaran 50 orang kita turun. Jadi karena 50 orang ini sudah banyak, berarti antusiasnya tercatat 50 orang ini Pak, ini mau kita melakukan kegiatan donor darah di terserah di perkampungan, di perumahan maupun di yayasan, kita ambil, kita jemput, kita bawa tim ke sana untuk melakukan kegiatan itu. Kalau individu silakan langsung datang ke UDD PMI 24 jam ya. Nah, di situ mau donor darah biasa maupun konvalesen, nanti kalau konvalesen itu biasanya dicek dulu yang saya bilang tadi itu, kalau sudah oke, kondisi baik secara medis bisa dilakukan. Tapi kalau sama donor darah biasa juga dicek, terutama di tensi. Nah, tensi aja, kalau tensinya sudah normal bisa dilakukan, kalau tidak ya balik kanan. Terus kalau kita umpama 50 pendaftar ini, umpama dari Namira ini ada, ya kita melakukan kegiatan di situ. Nah, 50 enggak semuanya bisa tuh. Nah, pasti ada yang ditolak ya, karena itu kondisi masing setiap manusia kan berbeda-beda pada saat itu. Ada yang stabil dan tidak stabil seperti itu. Jadi monggo kalau yang minat untuk menjaga imun dengan donor ini kita semakin sehat, silakan bisa dilakukan dengan pribadi, person ya, perorangan, langsung datang ke UDD. Kalau ada kelompok yang bisa menggalang, kita jemput, nah kita turun. Nah itu tugas kita sudah. Oke, terima kasih. Ini mohon izin mau kami tanyakan. Kalau berkenan kami masukkan, kalau tidak nanti kita Pak. Sekarang di sini ada mungkin untuk terkait pendanaan PMI Pak, apa hanya dari Dinas Kesehatan atau ada dari yang lain sebagai wawasan juga ke anak-anak. Kalau berkenan untuk dijawab, nggih dijawab. Kalau misalkan tidak berkenan nanti tidak usah Bapak untuk terkait pendanaan. Nggih. Lebih transparan. Nggih. Oke. Pendanaan PMI memang diatur dalam pemerintahan itu sudah dibentuk di perundang-undangan ya, diundang-undangkan nomor 1 tahun 2018. Di situ organisasi dibentuk dan wajib pemerintah untuk membangun bagaimana PMI ini hidup maju. Itu sudah suatu kewajiban pemerintah untuk memelihara PMI ini, bagaimana PMI bisa terus ada dan berkembang. Nah, tapi tentunya dari pihak pemerintah sendiri ya, kita tidak bisa menargetkan berapa sih dana yang diperoleh dari pemerintah, ya bentuknya yang hibah ya. Nah, kita tergantung situasi kondisi pemerintah juga. Nah, yang pasti kemitraan itu bukan hanya dengan pemerintah, kita dengan
wira swasta nggih, dengan perusahaan-perusahaan. Sekarang kita juga melayani perusahaan-perusahaan itu untuk MOU untuk meningkatkan istilahnya meningkatkan pelayanan maupun meningkatkan kapasitas PMI. Ini kan ya kembali lagi dengan dana itu. Nah, jadi alhamdulillah pemerintah Probolinggo sudah sangat support mulai sebelum saya memang support terus. Cuman untuk yang saat ini kemitraan yang saya bangun di swasta, saya akan karena di dalam PMI ada teman-teman dari Ketua Apindo Kota Probolinggo, Asosiasi Perusahaan Indonesia, dan kebetulan juga ada teman dari SPSI Kota Probolinggo terkait dengan buruh. Di situ kita berkolaborasi untuk membesarkan PMI. Alhamdulillah Apindo sudah mendukung kegiatan PMI. Kita ketok pintu ke pengusaha-pengusaha supaya bisa melakukan MOU, bukan bantuan ya, dalam arti MOU ini yaitu untuk medical check up-nya harus melalui PMI atau pelayanan pertama pada kecelakaan. Nah, itu kita MOU dengan PMI. Nah, selain itu pemerolehan kita bisa digunakan untuk kegiatan kemaslahatan di tangkap bencana tadi. Ya, tangkap bencana ini memang kita memerlukan biaya juga, Bapak. Jadi itu yang diperoleh dana dari PMI, sumber dananya. Monggo. Terima kasih Bapak. Ini terkait untuk kerjasama Bapak, untuk kerjasama. Sebenarnya kami dari Namira, kebetulan sekolah kami masih berjalan 3 tahun Bapak. Tapi alhamdulillah kami aktif. Kemarin 1 kali PMI Kota Probolinggo melakukan donor darah. Ini sebenarnya kami ingin tindak lanjuti. Kebetulan kami sendiri sebagai humas, Pak Daniel juga sebagai humas di SMP Namira. Ini bagaimana kalau misalkan kalau misalnya bahasanya kita bisa nggak kalau dari PMI Kota Probolinggo untuk melakukan pembuatan MOU terhadap lembaga SMP Namira begitu Bapak. Artinya mungkin jadwal donor darahnya dirutinkan 3 bulan sekali atau berapa gitu, sehingga kami akan kondisikan dari pihak lembaga kami SMP Namira akan mengkondisikan supaya kita tujuannya melatih siswa-siswa untuk berjiwa sosial, Bapak. Berjiwa berkemanusiaan yang tinggi. Nah, ini kita ingin fasilitasi seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau mungkin untuk orang tua. Kalau untuk datang sendiri biasanya kan masih mau datang ke sana gitu kan, masih ada rasa seperti itu. Ini bagaimana mungkin Bapak ada kiat-kiat mungkin yang harus kita lakukan untuk bisa untuk melakukan bahasanya kerjasama atau MOU terhadap lembaga SMP Namira. Mohon arahannya Bapak. Oke, terima kasih. Jadi begini, alhamdulillah ini kemarin Namira sudah melakukan kegiatan donor darah. Apresiasi buat saya dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut karena memang donor darah ini 2 bulan setelah donor darah boleh dilakukan kembali. Jadi tidak usah menunggu 3 bulan, 2 bulan sudah boleh. Dan nanti kirim bersurat kapan mau melakukan kegiatan donor darah. Kita masukkan jadwal. Kalau memang itu menjadi agenda rutinitas, ya kita agendakan setiap 2 bulan sekali PMI akan turun ke Namira. Nah, dan itu donor darah itu biasanya, ya bukan biasanya, ini sudah dari penghargaan ya, dari provinsi maupun kepresidenan, yang kalau sudah mencapai 75 itu diambil provinsi itu penghargaan. 100 itu biasanya dapat koin emas dari presiden. Nah, mudah-mudahan bisa memotivasi untuk menjadi kegiatan sosial. Memang itu suatu bukan apa-apa ya, bukan mengejar nilainya, tapi bagaimana manfaatnya ya. Karena manfaatnya bagi sesama itu kita harus peduli, bermanfaat bagi orang lain, itulah yang tujuan kita yang Allah paling suka gitu. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Itu anak-anak kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan tentang PMI Kota Probolinggo. Kita bisa mengenal ya, mulai dari sejarah hingga tadi untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jadi
mungkin ada slogan Pak yang mungkin dimunculkan oleh PMI Kota Probolinggo. Apa setetes darah atau apa gitu Pak? Mungkin ada slogan yang bisa kita boomingkan. PMI Kota Probolinggo apa gitu Pak? Mungkin ada slogannya sehingga kita bisa boomingkan bersama itu. Ada apa Pak? Kit? Ya, kalau slogan secara nasional sih hanya kemanusiaan, tapi mungkin ya dengan slogan saya setetes darah akan sangat bermanfaat ya bagi dunia dan akhirat, insya Allah. Oke, kami setuju Pak, setetes darah akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Karena setetes darah yang kita berikan tentu termasuk sedekah Pak ya, termasuk sedekah itu masuk. Nah, dalam agama kita dianjurkan untuk ringan tangan untuk bersedekah. Kalau tidak ada harta, darah kita bisa kita sedekahkan untuk bisa menjadi kehidupan orang lain. Ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Mega sudah meluangkan waktu kepada tim kami untuk mengenal lebih dekat kepada PMI Kota Probolinggo. Kami akhiri, kurang lebihnya apabila ada salah kata dari kami selaku pewarta, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa Pak? Donor kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Kebetulan anak-anak sekarang Ustadz sudah waktunya untuk melakukan donor darah. Oke, kita lihat keseruannya alur untuk melakukan donor darah di PMI Kota Probolinggo.
Mari donor menambah imun dan menyehatkan. Akan datang ke PMI Kota Probolinggo.